Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Tema 1, subtema 1, KD3.1, pembelajaran kelima mata pelajaran matematika. Dalam mengurutkan pecahan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Dalam hal ini, jika ada pecahan yang memiliki penyebut sama, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Dapat kalian lihat di layar, yaitu semakin besar pembilang, maka pecahannya juga semakin besar. Sebelumnya, perlu saya ingatkan bahwa dalam pecahan ada yang namanya pembilang dan penyebut. Pembilang itu angka yang di atas, sedangkan penyebut itu angka yang di bawah. Baik, kita mulai contoh soalnya. Contoh soal yang A, urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil ke terbesar. Di sini terlihat bahwa penyebut ketiga pecahan sudah sama, yaitu 12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal mengurutkan pembilangnya. Di sini pembilangnya ada 7, 5, dan 11. Kalian urutkan dari yang terkecil, yaitu 5, 7, dan 11. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Kemudian contoh yang B. Urutkan pecahan 6/7, 3/7, dan 4/7 dari yang terbesar ke terkecil. Di sini, ketiga penyebutnya juga sudah sama, yaitu 7. Karena penyebutnya sudah sama, maka kalian langsung lihat ke pembilangnya. Pembilangnya ada angka 6, 3, dan 4. Kalian urutkan dari yang terbesar. Berarti 6, 4, dan 3. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah 6/7, 4/7, dan 3/7. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, maka kalian langsung lihat ke pembilangnya dan diurutkan. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah mengurutkan pecahan apabila pembilang dan penyebutnya berbeda. Jika pembilang dan penyebut pecahan berbeda, maka ada dua cara untuk mengurutkannya. Cara yang pertama dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan yang lain. Kemudian kalian bandingkan. Cara yang kedua dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama, contoh soal, urutkan pecahan 1/2, 4/5, dan 2/3 dari yang terkecil ke terbesar. Di sini kalian lihat bahwa penyebutnya berbeda semua. Ada 2, 5, dan 3.
Karena ketika penyebut ini berbeda, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, cara untuk menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan yang lain. Di sini misal kita cari pecahan 1/2 terlebih dahulu. Maka 1/2 dikalikan 5 dan 3. 5 dan 3 berasal dari mana? 5 dan 3 itu berasal dari penyebut pecahan 4/5 dan 2/3. Pecahan yang lainnya. Kemudian kita hitung. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian penyebutnya 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi pecahan 1/2 sama dengan 15/30. Kemudian kita cari pecahan 4/5. Menghitungnya sama dengan 4/5 dikalikan 2 dan 3. 2 dan 3 dari mana? 2 dan 3 merupakan penyebut dari pecahan yang lain, yaitu pecahan 1/2 dan 2/3. Kita hitung pembilangnya dulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian penyebutnya 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi 4/5 sama dengan 24/30. Setelah itu kita cari pecahan 2/3 sama dengan 2/3 dikali 2 dan 5. 2 dan 5 adalah penyebut pecahan 1/2 dan 4/5. Kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian penyebutnya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikalikan 5 sama dengan 30. Jadi 2/3 sama dengan 20/30. Sekarang ketiga pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 30. Karena ketiganya sudah sama, maka kalian lihat pembilangnya. Di sini ada 15, 24, dan 20. Kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti 15/30, 20/30, dan 24/30. 15/30 punya pecahan 1/2. 20/30 punya pecahan 2/3. 24/30 punya pecahan 4/5. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 1/2, 2/3, dan 4/5. Ini menggunakan cara yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan penyebut pecahan yang lainnya. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, urutkan pecahan 5/6, 4/9, dan 2/3 dari terbesar ke terkecil. Di sini kalian lihat pembilang dan penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya.
tetapi menggunakan kelipatan dari penyebut masing-masing. Di sini penyebutnya ada 6, 9, dan 3. Kita cari kelipatan 6 terlebih dahulu. Kelipatan itu artinya ditambahkan. Kita cari kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan 9 sama dengan 9, 18, 27, 36, 45, dan 54. Dan masih banyak lagi. Kemudian kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatannya, kalian cari sampai ditemukan angka yang sama antara ketiga penyebut itu. Di sini kita sudah menemukan angka yang sama, yaitu 18 yang bertanda merah. Maka KPK dari 6, 9, dan 3 adalah 18. Kemudian setelah kita peroleh KPK-nya, kita cari pembilang dari setiap pecahannya. Caranya adalah dapat kalian lihat di layar. Yang pertama kita cari untuk pecahan 5/6. Caranya adalah KPK dibagi penyebut dikali pembilang per KPK. Maka 18 dibagi 6 dikali 5 per 18. Hasilnya 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikalikan 5 sama dengan 15 per 18. KPK dijadikan sebagai penyebut untuk semua pecahan. Kemudian kita cari pecahan yang 4/9. Cara menghitungnya 18 dibagi 9 dikali 4. Ini ada penulisan salah ketik ya. Di sini 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 4, bukan 5 ya, sama dengan 8 per 18. Jadi 4/9 sama dengan 10 per 18. Kemudian pecahan 2/3 sama dengan 18 dibagi 3 dikali 2. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Jadi 2/3 sama dengan 12/18. Ketiga pecahan memiliki penyebut yang sama, yaitu 18. Maka selanjutnya kita lihat pembilangnya. Kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada angka 15, 12, dan 8. Jadi urutan pecahan terbesar ke terkecil adalah 15/18, 12/18, dan 8/12. 15/18 itu punya 5/6. 12/18 punya 2/3. 8/18 punya 4/9. Jadi urutan pecahan dari terbesar ke terkecil adalah 5/6, 2/3, dan 4/9. Ini menggunakan cara kedua dengan menggunakan KPK. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang coba kalian kerjakan contoh soal yang ada di layar.
Yang pertama, urutkan pecahan 7/8, 2/8, dan 5/8 dari terbesar ke terkecil. Di sini penyebutnya sama, berarti kalian tinggal urutkan pembilangnya. Kemudian yang kedua, urutkan pecahan 1/3, 3/4, dan 5/7 dari yang terkecil ke terbesar menggunakan cara 1. Cara 1 berarti dengan dikalikan penyebut pecahan lain. Kemudian yang ketiga, urutkan pecahan 1/2, 5/6, dan 2/3 dari yang terbesar ke terkecil dengan cara 2. Cara 2 berarti dengan menggunakan KPK. Coba kalian coret-coret terlebih dahulu. Dicari dulu berapa jawabannya. Sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pada soal yang pertama, karena penyebutnya sudah sama semua yaitu 8, maka kita tinggal melihat pembilangnya. Kita urutkan dari terbesar ke terkecil, yaitu 7, 5, dan 2. Jadi urutan pecahannya adalah 7/8, 5/8, dan 2/8. Kemudian soal yang kedua, urutkan pecahan 1/3, 3/4, dan 5/7 dari yang terkecil ke terbesar. Ingat, cara 1 berarti dengan mengalihkan pecahan dengan penyebut dari pecahan lain. Yang pertama, kita cari dulu pecahan 1/3. Berarti 1/3 dikalikan 4 dan 7. 4 dan 7 itu berasal dari penyebut pecahan 3/4 dan 5/7. Kita hitung. 1 kali 4, 4. 4 kali 7, 28. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. 12 kali 7 sama dengan 84. Jadi 1/3 sama dengan 28/84. Kemudian kita cari yang pecahan 3/4. Di sini dikalikan dengan 7 dan 3. 7 dan 3 adalah penyebut dari pecahan 1/3 dan 5/7, pecahan yang lain. Kita hitung. 3 kali 7, 21. 21 kali 3 sama dengan 63. Kemudian 4 kali 7 sama dengan 28. 28 kali 3 sama dengan 84. Selanjutnya 5/7 dikalikan 3 dan 4. 3 dan 4 adalah penyebut dari pecahan yang lain, yaitu pecahan 1/3 dan 3/4. Kita hitung. 5 kali 3 sama dengan 15. Dikalikan 4 sama dengan 60. 7 kali 3 sama dengan 21. 21 dikali 4 sama dengan 84. Ketiga pecahan sudah memiliki penyebut yang sama. Tinggal kita urutkan dari yang kecil ke besar. Di sini berarti 28, 60, dan 63. 28/84 punya pecahan 1/3. Kemudian 60/84 punya pecahan 5/7. Dan yang terakhir 63/84 punya pecahan 3/4. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 1/3, 5/7, dan 3/4. Ini menggunakan cara yang pertama dengan mengalihkan pecahan dengan penyebut dari pecahan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan KPK. Urutkan pecahan 1/2, 5/6,
dan 2/3 dari pecahan terbesar ke terkecil dengan cara 2. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 2, 6, dan 3. Kita cari kelipatan masing-masingnya dulu. Kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa 2, 6, dan 3 memiliki angka yang sama di dalamnya yaitu 6 dan 12. Tetapi yang diambil adalah yang terkecil, yaitu 6. Jadi KPK itu yang sama tetapi yang terkecil. Jadi KPK dari 6, 9, dan 3 adalah 6. Setelah ketemu KPK, kita cari pecahannya. Yang pertama 1/2. Caranya adalah KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Berarti 6 dibagi 2 dikali 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 6-nya yang bawah yang menjadi penyebut diambil dari KPK-nya. Makanya semua sama yaitu menggunakan angka 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Kemudian pecahan 5/6. Caranya 6 dibagi 6 dikali 5. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikalikan 5 sama dengan 5. Jadi 5/6 sama dengan 5/6 masih tetap. Yang ketiga pecahan 2/3 sama dengan 6 dibagi 3 dikali 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jadi pecahan 2/3 sama dengan 4/6. Nah sekarang setelah semua penyebutnya sama yaitu 6, kita urutkan pembilangnya dari terbesar ke terkecil. Yaitu dari 5, 4, dan 3. 5/6, 4/6, dan 3/6. 5/6 punya pecahan 5/6, 4/6 punya pecahan 2/3, dan 3/6 punya pecahan 1/2. Jadi urutan pecahan dari terbesar ke terkecil adalah 5/6, 2/3, dan 1/2. Ini menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan KPK-nya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas hari ini, kalian kerjakan soal-soal yang ada di layar. Untuk soal nomor 1 sampai 5, kalian urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Soal nomor 6 sampai 10, kalian urutkan dari terkecil ke terbesar. Boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2, terserah yang kalian pikir mudah. Baik, demikian materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.